Jadi Bang Ali memahami kenapa akhirnya Presiden Jokowi juga merangkul Pak Prabowo akhirnya. Iya, Rivalnya dua kali karena di kepentingan Pilpres. Republik ini. Karena kepentingan Republik ini. Kalau bukan kepentingan Republik ini, saya kira tidak ada dalam catatan sejarah. Rival di dunia tidak pernah terjadi. Seluruh dunia tidak pernah terjadi rivalnya dipanggil, diajak untuk mengurus Republik. Baru terjadi nanti pada periode Jokowi. Jadi kalau hanya seorang Ali Mukhtar, Mahfud MD itu ketua pemenangan pemilu loh. Tapi duluan Ali Mukhtar ngebalin baru Mahfud. Artinya lebih senior lah Ali Mukhtar daripada. Ini tercatat dalam sejarah ya Bang ya? Ya, catatan sejarah. Yang katanya juga tercatat dalam sejarah adalah bagaimana Pak Jokowi akhirnya berseberangan dengan PDI Perjuangan. Bang Ali kaget juga tidak dengan itu? Tidak. Abang kan orang politik. Saya tidak kaget. Jokowi harus mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih penting untuk kemaslahatan bangsa dan Republik ini. Kalau itu merugikan atau tidak mendatangkan manfaat yang lebih besar. Istilah Zilvia semalam itu ada manfaat dan mudarat. Kalau mendatangkan kemudaratannya lebih besar daripada manfaat, pasti dia akan memilih manfaatnya. Memilih dan mengambil Pak Prabowo Subianto itu untuk mendatangkan kemaslahatan lebih besar bagi Republik ini. Meninggalkan PDI Perjuangan? Itu urusan lain lagi. Kalau politik itu kan dinamis kan. Sebagai orang politik, analisa Bang Ali gimana? Dan sebagai orang yang dekat dengan Presiden? Dinamis, biasa saja. Siapapun akan bisa memilih seperti itu. Dan karena itu ketika Presiden memilih jalan bersama-sama dengan Prabowo Subianto, kita sami'na wa ta'na loh. Kita akan memberikan dukungan itu dan terbukti. Hari ini Prabowo keliling dunia untuk dan atas nama rakyat Indonesia. Dia bercerita tentang betapa pedihnya air mata orang di Gaza dan Palestina. Tidak ada orang yang bicara kecuali Prabowo. The best bukan? Berarti keputusan Joko Widodo itu adalah keputusan ilahiyah yang Tuhan memberikan jalan. Ada satu keputusan juga yang akhirnya sebetulnya ini yang paling banyak dipermasalahkan Bang Ali. Putusan MK. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita bicara MA, ini MK-nya dulu. Putusan MK yang akhirnya memberikan kesempatan buat anaknya Pak Jokowi, Gibran, untuk bisa maju. Sebelumnya kan umurnya belum cukup. Inilah yang dianggap ada intervensi negara, ada intervensi bapak yang sayang anak. Gimana itu Bang Ali? Benar tidak? Biar dia orang bercerita sesuka hatinya, tidak apa-apa. Tapi kalau keputusan itu tidak berdasarkan regulasi yang ada, dia boleh bercerita, berbusa-busa sampai patah-patah giginya, nggak apa-apa. Tapi keputusan sampai kepada memenuhi persyaratan usia bagi seorang Gibran Raka Bumi Raka itu, apakah keputusan itu tidak final? Apakah keputusan itu menyalahi ketentuan? Apakah anak presiden tidak boleh menjadi calon presiden? Apakah anak Mega tidak boleh menjadi calon presiden? Apakah anak Habibie, anak Gus Dur, anak SBY tidak boleh menjadi calon presiden? Atau dengan Gibran anak muda itu tidak boleh? Boleh, asal tidak mengakali aturan. Ada yang bilang begitu Bang? Ya, tidak apa-apa. Kalau dia pakai opininya nggak apa-apa. Karena memang mereka sakitnya di sini kan, bukan di sini. Kalau sakit di sini pasti tidak normal. Kalau di sini tidak normal, kalau di sini normal, aman. Kenapa semua orang yang bertentangan, yang sebetulnya mengeluarkan argumen hukum, tapi berada di pihak yang kalah, langsung disebut digeneralisir sebagai barisan yang sakit hati, Bang? Iya, karena begini, tidak bolehkah orang menggunakan bahwa dia menggunakan pasal dan ayat itu juga untuk mengakali orang lain? Kan tidak ada. Dalam urusan hukum itu kan semua orang punya pengetahuan, bukan? Dalam posisi seperti ini juga kemudian orang bisa berargumentasi. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian karena ada Paman Usman di situ kemudian orang menyebutkan itu menjadi dinasti? Atau apakah orang berkuasa bertahun-tahun? Tapi ada MK yang mengatakan memang Paman Usman melakukan pelanggaran etik berat. Berarti kan ada masalah sebetulnya dalam pengambilan keputusan itu, Bang. MK dengan keputusannya juga. Kemudian dari keputusan itu dia pun menyiapkan risikonya. Hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kan bukan cuma Paman Usman sendiri dengan 2 orang, bukan? Tapi dia 9 orang. Profesor doktor yang amat terpelajar. Masa dengan alasan itu kemudian semua orang bisa tertunduk dengan pikirannya? Semuanya kena pelanggaran etik sih, Bang. Paman Usman bukan? Paman Usman berat sampai diberhentikan dari ketua. Tapi MK juga melihat ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh ke-8 hakim konstitusi lainnya. Iya, dalam posisi inilah
Itu persoalannya negara demokrasi, perkaranya demokrasi sampai di situ. Kalau kita melihat dalam posisi seperti Mahkamah Konstitusi kemarin, semua orang menggunakan alasan-alasan hukum, kemudian memberikan alasan-alasan hukum itu untuk mengambil keputusan. Allah mentakdirkan ada Gibran Raka Buming Raka di sana, dan itu kemudian menjadi masalah besar bagi Republik. Kan konyol itu namanya, itu kan konyol namanya. Sementara kita tidak pernah juga melihat apakah orang yang tidak pernah berhenti dalam memimpin partai atau memimpin organisasi, kemudian kita tidak menyebutkan itu menjadi apa dalam regulasi tidak cukup MK, lain-lain. ternyata ada lagi MA. Jadi orang-orang mengatakan ini seperti deja vu. MA tiba-tiba dalam 3 hari mengeluarkan putusan bahwa batas usia pencalonan ya, calon gubernur, calon wakil gubernur itu terhitung 30 tahun ketika dilantik. Ya. Itu juga dianggap dilakukan demi kepentingan putra Pak Jokowi yang bungsu, Kaisang. Kalau Indonesia ini kan ya namanya juga kita baru merdeka belum terlalu lama ya, jadi kita kaget dengan urusan-urusan hal-hal yang seperti itu. Sama seperti Bang Ali bilang kan tidak mungkin urusan 10 tahun Jokowi menjadi presiden, kemudian dia harus membersihkan semua ini rentetan perkara dari presiden ke presiden ini hanya dengan 10 tahun. Tapi dengan 10 tahun ini dia melakukan langkah-langkah yang tidak pernah terjadi. Saya menjadi saksi bagaimana MRT kemudian kita masuk di dalam tanah yang 40 meter dan melihat bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh Jokowi dengan regulasi peraturan pemerintah tahun 63, 15 tahun 63 tentang penggalian, peraturan pemerintah 2 nomor sekian dan sekian itu. Itu kalau tidak dirubah dengan presiden, tidak terjadi itu MRT. Saya dengar bagaimana kereta cepat dari Jakarta Bandung. Iya, pencapaian artinya Pak apa? Jokowi. Itu yang saya bilang, dia lebih cepat dari usianya, lebih cepat dari zamannya, karena hanya dengan 10 tahun memutarbalikan sebuah fakta luar biasa dengan kehebatannya Indonesia. Tidak ada yang menafikan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk bangsa ini, Bang Abalin. Tapi banyak akademisi-akademisi, terutama para aktivis hukum, anti korupsi yang merasa terluka ketika justru di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, karena dinilai Pak Jokowi melanggengkan oligarki, melanggengkan dinasti politik dengan memberikan contoh mengizinkan anak-anaknya, kemudian menantunya, dan tidak hanya mengizinkan karena ada dugaan Pak Jokowi juga terlibat di situ dalam politisasi bansos, intervensi dari aparat dan sebagainya. Kita sudah dengarlah cerita itu, Bang Ali mungkin sudah bosan gitu. Tidak apa-apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.